Salam Pioners, semoga sehat selalu, salam sejahtera buat kita semua. Channel Pi Business Plan, membahas tentang Pi, seputar info-info real Pi Network, dan berita news dari core team. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan, simak video sampai selesai. Selamat datang di Pi Node Wiki. Penafian. Catatan, saat mengedit halaman utama, harap ubah, edit tanggal dan waktu, di bawah ini, dan waktu UTC akan berlaku. Edit tanggal dan waktu, 11 pukul 10.44 UTC Kamis, tanggal 28 April tahun 2022. Dokumen ini menjelaskan rilis pertama Pi Node dan rencana testnet untuk pengetahuan terbaik kami sampai sekarang berdasarkan keadaan dan data saat ini. Karena tujuan membangun testnet awal Pi adalah untuk menguji dan menyempurnakan blockchain Pi, rencana tersebut dapat berubah karena lebih banyak data dihasilkan oleh testnet untuk memandu langkah selanjutnya ke depan. Itu sebabnya ini disebut testnet. Node adalah peran keempat dalam ekosistem Pi, dan berjalan di laptop dan desktop, bukan di ponsel. Mirip dengan blockchain lainnya, Pi Nodes akan bertanggung jawab untuk memvalidasi transaksi pada buku besar terdistribusi, dan menyelesaikan tantangan dalam mempertahankan mata uang terdistribusi dengan meminta semua node mencapai konsensus pada urutan transaksi baru yang sedang dicatat. Tidak seperti node yang menggunakan bukti kerja seperti Bitcoin atau Ethereum, Pi Node menggunakan algoritma konsensus yang berbeda berdasarkan Stellar Consensus Protocol (SCP). Di SCP, node membentuk grup terpercaya irisan quorum, dan hanya menyetujui transaksi yang disetujui oleh node terpercaya tersebut. Lingkaran keamanan, lihat FAQ Pi, apa itu lingkaran keamanan? Dari penambang seluler Pi digabungkan ke dalam grafik kepercayaan global yang memungkinkan Pi Node membentuk irisan quorum untuk menentukan siapa yang dapat dan tidak dapat memvalidasi transaksi pada buku besar bersama. Tidak seperti kebanyakan proyek kripto lainnya, Pi Node akan terus mengikuti filosofi desain yang berpusat pada pengguna. Alih-alih membutuhkan pengetahuan teknis yang mendalam untuk membuat node, orang biasa akan dapat melakukannya dengan menginstal aplikasi desktop di komputer mereka. Melalui aplikasi komputer ini, pionir dapat mengaktifkan, menonaktifkan perangkat lunak node untuk membuat perangkat mereka tidak tersedia untuk melayani sebagai node. Pi akan terus mematuhi metodologi desentralisasi progresif saat mengembangkan testnetnya. Selama testnet awal, komponen blockchain Pi dari perangkat lunak node akan memiliki lapisan terpusat untuk mencapai iterasi yang lebih cepat dari pengujian stres skenario dan adaptasi dari algoritma konsensus untuk mengakomodasi kebutuhan jaringan Pi dan komunitas globalnya. Lihat bagian peta jalan testnet. Versi awal dari node ini adalah langkah pertama untuk membangun Pi testnet dan akhirnya perangkat utama yang sepenuhnya terdesentralisasi. Versi simpul ini mencakup dua antarmuka simpul dan antarmuka aplikasi Pi desktop. Tergantung pada tingkat partisipasi yang ditentukan dalam bagian di bawah ini, perintis dapat menggunakan dua antarmuka yang sesuai. Setiap pengguna seluler dapat mengunduh perangkat lunak node ke komputer mereka dan menggunakan antarmuka aplikasi Pi desktopnya karena ini adalah antarmuka yang serupa dengan aplikasi seluler dan akan memungkinkan orang untuk memeriksa saldo Pi mereka, menonton konten media, dan menggunakan obrolan Pi di komputer pribadi mereka. Setiap pionir juga dapat melamar menjadi node melalui antarmuka node dan menginstal komponen blockchain di sana. Awalnya akan ada tahap seleksi, lihat bagian peta jalan testnet bagi tim inti untuk mengkalibrasi kriteria pemilihan simpul berdasarkan keandalan dan konektivitas perangkat. Ketika sebuah node dipilih oleh tim inti, mereka harus melewati KYC untuk melanjutkan melayani sebagai node di testnet. Apa hubungan antara perangkat lunak Pi Node dan aplikasi seluler jaringan Pi? Node dan aplikasi seluler tidak saling eksklusif tetapi saling melengkapi. Anda akan masuk ke perangkat lunak node melalui akun aplikasi seluler Anda, yang berarti aplikasi desktop dan seluler mengarah ke akun Pi yang sama. Sebagai kebijakan Pi, satu orang hanya akan diizinkan untuk memiliki satu akun Pi, dan mulai sekarang, satu akun hanya boleh menjalankan satu node. Penambangan seluler hanya dapat dimulai dari aplikasi seluler, sedangkan antarmuka aplikasi Pi desktop dari node akan memungkinkan Anda untuk memeriksa saldo, mengobrol, dan menonton konten media apapun di layar beranda. Apakah akun memiliki simpul atau tidak memengaruhi fungsi apapun di aplikasi seluler. Apa dampak node pada perangkat saya? Apakah ini akan menguras CPU dan baterai saya?
Jika Anda tidak mengaktifkan bagian node atau supernode, maka dampaknya minimal, sangat sedikit CPU, memori, atau lalu lintas jaringan yang harus dikonsumsi, sehingga dapat diakses oleh semua orang. Mengaktifkan fungsionalitas node atau supernode akan menggunakan CPU, memori, hard drive, dan sumber daya jaringan. Selama testnet, kami akan mengumpulkan data untuk lebih jelas menentukan dampak menjalankan node pada perangkat tertentu. Akankah ada hadiah untuk menjalankan Pi node? Salah satu tujuan dari Pi testnet adalah untuk menentukan hadiah apa, jika ada, yang harus ada untuk menjalankan node JS. Sementara kami mengumpulkan data relevan yang diperlukan untuk menentukan mekanisme insentif yang paling tepat, tidak akan ada imbalan penambangan untuk testnet nodes. Apakah perangkat lunak Pi node open source? Komponen blockchain dari node akan open source. Kami sedang dalam proses merapikan repositori GitHub sehingga kami dapat melanjutkan dengan open source. Kami bertujuan untuk mempertahankan daftar masalah terbuka langsung di repositori GitHub, yang dapat disumbangkan oleh anggota komunitas, jika mereka mau. Pantau terus. Cari jawaban di komunitas wiki. Perlu instruksi tentang fitur aplikasi Pi. Kunjungi halaman wiki komunitas yang dibuat oleh moderator untuk informasi tambahan dan panduan instruksional, misalnya, cara mendaftar, cara memverifikasi akun Anda, atau cara memecahkan masalah. Halaman wiki komunitas diedit dan dikelola oleh komunitas Pi-chat moderator dan bukan merupakan pernyataan resmi dari tim Pi-core, wiki komunitas. Jelajahi portal dukungan. Punya masalah dengan aplikasi Pi atau akun Pi Anda? Laporkan bug atau kirim email di portal dukungan. Harap baca wiki komunitas yang relevan tentang masalah ini sebelum mengirimkan permintaan email. Portal dukungan. Menetapkan tujuan adalah langkah pertama untuk mengubah yang tak terlihat menjadi terlihat. Alasan kenapa kebanyakan orang gagal meraih tujuannya adalah karena tidak mendefinisikannya, atau tidak serius menganggap tujuan itu sebagai sesuatu yang bisa dicapai. Para pemenang akan mengatakan kepada kita kemana mereka akan pergi, apa rencana mereka untuk mencapainya, dan siapa yang akan berbagi perjalanan bersama mereka. Salam buat semua pioners. Next video selanjutnya, jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng dan subscribe. Tetap semangat!